Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat dimana saja berada, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengaitkan pada banyak ayat bahwa ibadah itu harus punya sisi dimensi sosial di samping sisi hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menemukan pada rukun Islam itu ada syariat zakat. Kalau sholat lebih kepada penekanan kepada syariat, baiknya harmonisnya hubungan seorang hamba kepada Allah, maka dengan zakat bertanda berlambang harmonis hubungan manusia dengan sesamanya, pertanda hubungan sosialnya baik, kehidupan masyarakat harmonis. Nah, inilah salah satu pesan yang dapat kita ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah, segeralah untuk melaksanakan salat dan segeralah dengan sebaik-baiknya menunaikan zakat. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita bisa menemukan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, bahwa kewajiban zakat ataupun kesunahan pada ibadah infak ataupun sedekah itu dijelaskan oleh Allah sebagai yamhaqullahu riba. Allah mencabut, menghapuskan, menghilangkan keberkahan pada riba. Allah mencabut, menghapus, menghilangkan daripada harta-harta yang ada ribanya. Namun pada sisi yang lain, wa yurbis shadaqat, Allah hanya meridhoi dan merestui keberkahan pada harta yang dikeluarkan zakatnya, pada harta yang dikembangkan dengan sedekah dan infak. Karena itu menjadi satu kewajiban kita kaum muslimin untuk menempatkan kewajiban zakat ini pada prioritas yang utama setelah sholat. Kalaupun kita tidak mampu berzakat karena ada aturan-aturan ketat menyangkut haul dan nisabnya, jangan sampai tidak kita mengeluarkan sedekah ataupun infak. Infak diartikan oleh para ulama sebagai pengeluaran harta sunnah di jalan Allah berupa harta. Sementara kalau sedekah itu pengeluaran baik harta maupun non harta. Sebab itulah ada istilah sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah dengan senyum, karena memang dimensi sedekah itu sangat umum, baik menyangkut harta yang dikeluarkan maupun non harta. Tapi kalau infak biasanya umumnya difahami sebagai mengeluarkan harta. Jadi tidak ada istilahnya infak senyum, infak ilmu, tapi umumnya infak itu berupa harta.
Nah, kalau kaum muslimin punya kesadaran tentang infak dan sedekah ini, tentu yang pertama akan memberikan manfaat bagi si pelakunya. Orang yang mengeluarkan daripada hartanya itu dibersihkan dengan zakat, infak atau sedekah, maka akan melahirkan ketenangan hati daripada si pelakunya. Kenapa demikian? Karena dia tidak akan dengan sudah mengeluarkan zakat, infak atau sedekah, maka dia tidak mempunyai beban sosial dengan orang lain lagi. Hatinya akan merasa tenang karena bagian harta orang sudah dia keluarkan. Ya. Dan yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat, infak atau sedekah itu akan melembutkan hatinya. Jadi salah satu cara untuk melembutkan hati itu, jangan sampai hati keras membatu itu, adalah dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dalam bahasa Al-Quran di surat Muhammad itu, wa yukhrij adghanakum, bahwa dengan harta itu yang kita keluarkan, maka akan mengeluarkan kedengkian-kedengkian dalam hati, baik di si pelaku maupun di si penerima. Ya. Jadi orang yang tidak punya, dengan dia menerima sedekah, dengan dia menerima infak, maka rasa kesal kepada orang mampu itu akan dihilangkan oleh Allah. Rasa hasud, rasa dengki, maka akan Allah cabut dari hatinya. Ya. Jadi si penerima, orang yang menerima itu Allah bersihkan juga hatinya, dijauhkan dari sifat dengki. Karena apa? Karena ada perhatian dari orang yang mempunyai kelebihan harta itu. Ya. Buruk sangkanya akan hilang karena kebaikan dari orang-orang kaya yang membantunya. Dan dari sisi pelaku, dari muzaki yang mengeluarkan sedekah atau infak itu juga melembutkan hatinya. Akan timbul rasa kasih sayang kepada sesama, sehingga akan menimbulkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kayanya harmonis, punya hubungan baik dengan para mustahik, demikian juga mustahik dalam keadaan kurang, dia tetap akan berbaik sangka dan tetap akan menjalin hubungan dengan orang-orang mampu di sekitarnya. Ini manfaat yang kedua, bahwa sedekah atau infak itu akan melembutkan hati sekaligus mengeluarkan kotoran-kotoran daripada dengki, hasud, buruk sangka dan lain-lain. Yang ketiga, bahwa ternyata sedekah atau infak itu adalah satu amalan yang sangat didambakan oleh para penghuni kubur seandainya mereka kembali lagi kepada kehidupan di alam dunia ini. Cita-cita harapan besar mereka kalau diberi kesempatan hidup kembali adalah ingin fa'asaddaqu wa akum minas shalihin, ingin aku bersedekah kiranya. Karena mereka mendapatkan bahwa ganjaran orang bersedekah itu terus mengalir sampai ke alam barzah, alam kuburnya, bahkan nanti lebih-lebih pada hari kiamat akan diperlihatkan begitu besar pahala-pahala itu. Ini jadi satu motivasi bagi para muzaki, bagi para orang kaya yang punya kelebihan harta, bagi mereka yang punya kelebihan hartanya, untuk bersama-sama ya, mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya, sehingga harta itu tidak menjadi beban pada kehidupan di hari kiamat nanti. Ya, jangan sampai banyak harta tapi karena pelit, maka harta itu akan membuat hisab yang panjang pada kehidupan hari kiamat nanti. Nah, supaya ringan hisabnya, mari kita titipkan sebagian harta itu, baik 2,5% kewajiban zakat ataupun infak sedekah yang tidak ada batasnya, mari kita titipkan di pundak para mustahik. Ya, ke siapa nanti akan kembali? Tentu ke para muzaki lagi. Itulah yang Allah firmankan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang memberi pinjaman kebajikan kepada Allah, maka Allah akan berkenan
membalasnya pada kehidupan di akhirat nanti. Di dunia pun Allah berkenan untuk memperlihatkan sebagian bukti dan janjinya dengan cara memberkati, dengan cara memberkahi hasil usahanya, dengan memberkahi keluarganya, dengan memberkahi kehidupannya, dengan memberkahi ilmunya, dengan memberkahi usahanya dan pekerjaannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab zakat, infak dan sedekah. Jadi dengan keberkahan yang datang dari Allah pada harta itu, maka harta itu akan tumbuh. Itulah yang tadi difirmankan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Sehingga harta itu terus tumbuh, terus berkembang, ya, tidak pernah berkurang, karena di situ ada keberkahan. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baq. Apa yang kalian habiskan harta itu di sisi kalian, ya, dihabiskan untuk makanan, dihabiskan untuk minuman, dihabiskan untuk jalan-jalan, dihabiskan untuk sesuatu lain, kebutuhan-kebutuhan mubah, dibelikan pakaian, kendaraan dan lainnya, habis, ya. Tapi ada sesuatu yang kekal, yaitu apa? Harta yang kita dermakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang kita dermakan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan zakatnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang kekal abadi, terus menerus, ya. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi sejak kita meninggal masuk ke alam kubur, maka di situ sudah dibuktikan oleh Allah demikian pahala-pahala besar mengalir kepada mereka. Maka dalam agama Islam itu kita kenal selain zakat, infak dan sedekah, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf, ya, ada qardul hasan, pinjaman kebaikan, ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah cara-cara daripada Allah untuk memberkahi harta yang ada pada diri kita. Itu marilah kita sadari begitu pentingnya harta di tangan orang mukmin itu akan menjadi wasilah untuk mengangkat derajat kaum muslimin di hadapan Allah pada hari kiamat. Di dunia Allah berkahi, di akhirat diselamatkan, masuk ke surga dengan sebab harta. Jadi harta itu bukan sesuatu yang tercela. Harta itu sesuatu yang baik, anugerah Allah. Tapi jangan lupa dikeluarkan zakatnya, jangan lupa diberkahi, dikeluarkan infak dan sedekahnya pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Insya Allah berkah di dunia, hartanya ditumbuhkan, keluarganya diharmoniskan, kehidupan keluarganya baik, masyarakat juga baik dengan sebab sedekah yang dikeluarkan oleh para muzaki. Di akhirat insya Allah begitu besar pahala Allah siapkan menanti bagi pada setiap para muzaki yang mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya di jalan Allah. Allah janjikan pahala ad'afan mudha'afah wa ulaika humul mud'ifun, orang-orang yang mereka akan mendapatkan pahala ganjaran berlipat ganda, tidak terhingga, bighairi hisab. Hanya Allah yang maha tahu besaran hakikat daripada ganjaran orang-orang yang bersedekah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Allah luaskan rezeki kepada kita, tiada lain kita minta rezeki yang luas. Kita ingin beribadah sebaik-baiknya melalui pintu rezeki ini untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.